Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Madani dengan NIM 24832073014 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya berikan, yaitu tentang fotografi. Di antaranya adalah teknik pengambilan gambar. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita akan berbicara tentang perspektif dan visual storytelling. Oke, di mana teknik pengambilan gambar dimulai dengan penentuan sudut pandang kamera atau yang disebut dengan camera angle yang berfungsi untuk membangun suasana dan makna dalam sebuah karya fotografi. Yang pertama itu adalah eye level, di mana untuk eye level ini adalah sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan mata objek, menciptakan kesan netral, jujur, dan setara. Sebagaimana di pinggirnya ada contoh juga terkait eye level, yaitu posisi objek itu sejajar dengan pengambilan gambar. Nah, yang kedua itu adalah high angle, di mana high angle kamera itu diposisikan lebih tinggi dari objek, memberikan kesan objek tampak kecil atau lemah dan terintimidasi. Nah, kita juga bisa lihat di gambar di samping, high angle itu menunjukkan objek itu berada di bawah dan kamera itu untuk pengambilan gambar, kameranya berada di atas, dan memang memberikan kesan objek tampak kecil, lemah, dan terintimidasi. Yang ketiga adalah low angle, di mana low angle ini adalah kamera berada di bawah ketinggian objek yang memberikan efek dramatis yang menonjolkan kekuatan, kewibawaan, dan juga kemegahan. Nah, di contoh juga bisa dilihat ya untuk low angle ini, di mana memberikan kesan angkuh ya terhadap objeknya karena posisi kamera itu berada di atas objek. Dan memang representatif dari pengambilan low angle ini adalah menunjukkan kekuatan, kewibawaan, dan juga kemegahan. Sangat angkuh sekali ya guys. Nah, yang keempat ada bird eye view. Nah, di mana bird eye view ini adalah teknik pengambilan gambar dari ketinggian ekstrim yang memberikan perspektif menyeluruh terhadap landscape atau area luas, memberikan elemen di bawahnya tampak sangat kecil dan terstruktur. Nah, di sini juga ada contohnya bird's eye view, dan memang pada pengambilan gambar bird eye view ini itu dari ketinggian yang sangat ekstrim ya, kurang lebih uh, hampir mendekati atas kepala ya, dan juga menyeluruh, memberikan ruang luas kepada objek agar terlihat landscape seperti itu. Nah, yang kelima adalah frog eyes view, di mana frog eyes view adalah sudut pandang sangat rendah dalam artian sejajar dengan tanah yang memberikan perspektif dramatis dan unik, seringkali mengubah skala objek bisa menjadi sesuatu yang tampak luar biasa. Nah, di sini ada frog eyes view. Oh, mungkin saya belum menambahkan terkait contoh dari frog eyes view, tetapi untuk penerapannya dari frog eyes view ini itu sudut pandangnya sangat rendah gitu. Jadi teknik pengambilannya itu sangat unik dan seringkali mengubah skala objek bisa menjadi sesuatu yang tampak luar biasa. Oke, yang selanjutnya adalah Dutch tilt atau dilakukan dengan memiringkan sebuah vertikal gitu agar si objek garis cakrawala tidak sejajar dengan bingkai bawah foto gitu. Jadi untuk pengambilan gambarnya itu tidak sejajar tapi agak sedikit ke samping agar memberikan kesan yang unik juga gitu. Yang selanjutnya adalah worm eyes view, di mana worm eyes view ini adalah pengambilan gambar dari titik terendah yang memungkinkan seperti posisi mata cacing di permukaan tanah dengan mendongakkan kamera ke atas secara ekstrim. Nah, seperti di gambar juga ada worm eyes view untuk contohnya, dan memang teknik pengambilan gambarnya dari titik terendah yang mungkin seperti posisi mata cacing di permukaan tanah dengan mendongakkan kamera ke arah atas secara ekstrim gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada skala dan fokus informasi visual. Nah, skala ini adalah pemilihan ukuran bidang pandang gitu yang menentukan seberapa banyak informasi latar belakang yang ingin ditampilkan dibandingkan dengan detail objek. Yang pertama adalah extreme long shoot atau ILS.
di mana digunakan untuk menunjukkan lingkungan yang sangat luas di mana objek utama tampak sangat kecil fokus pada skala lokasi. Nah, untuk extreme long shot itu contohnya seperti ini ya, yaitu gambar pada pertama di mana objek itu berada eh, di lingkungan objek yang banyak tetapi tetap fokus kepada objek yang pertama gitu. Dan memang menonjolkan bahwa eh objek tampak kecil dan juga tampak fokus gitu ya. Yang kedua ada medium shoot, oke, di mana medium shoot itu adalah pengambilan gambar dari pinggang hingga kepala. Ideal untuk menunjukkan interaksi atau aktivitas dan objek tanpa kehilangan konteks sekitarnya. Dan mungkin di sini untuk contoh yang saya itu diambil dari daerah atas pinggang mungkin ya sampai ke kepala gitu, dimana memang pada medium shoot ini gitu menunjukkan interaksi atau aktivitas objek tanpa kehilangan konteks sekitarnya gitu. Dan memang di sini juga masih terlihat tidak terlalu detail tapi masih terlihat objektif. Oke, yang ketiga adalah close up, di mana menampilkan detail wajah atau bagian tubuh tertentu untuk menangkap ekspresi emosional. Seperti di contoh saya, yaitu cuma menampilkan detail wajah sekitar muka, di mana objek tertentunya itu tertuju pada mata, mata objek. Oke, selanjutnya ada estetika dan harmoni dalam fotografi. Di estetika ini, fotografi bukan sekedar mengungkap gambar, melainkan seni mengatur elemen di dalam bingkai agar terlihat harmonis secara akademis. Nah, di sini kalian harus tahu juga yang pertama adalah rule of third, di mana rule of third itu adalah garis-garis yang kalian kalau lihat di kamera kalian itu berfungsi untuk memfokuskan atau membagi bidang gambar menjadi sebilah kotak-kotak identik gitu dan meletakkan objek pada titik potong garis tersebut untuk menciptakan komposisi yang dinamis. Dan ketika kalian paham akan rule of third ini, eh akan terjamin ya bahwa pengambilan foto kalian itu akan lebih profesional. Yang kedua adalah manajemen cahaya gitu, yang memang memahami arah dan kualitas cahaya. Itu baik lembutnya atau tajam atau sangat krusial untuk menentukan tekstur dan dimensi pada objek tertentu. Ketika kalian ingin mengambil sebuah foto, kalian ada yang namanya istilah backlight, dan memang itu yang disebut dengan manajemen cahaya. Otomatis kalian udah tahu ya, kalaupun cahaya kalian memang kurang atau cahaya kalian atau terlalu tinggi, kalian bisa mengatur intensitas cahaya kalian agar lebih sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, selanjutnya ada integritas dalam karya visual. Nah, sebagai seorang praktis, setiap pengambilan gambar harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika dan teknis yang akurat. Nah, di antaranya itu yang pertama ada akurasi visual, yang memang menyampaikan pesan sesuai dengan realitas yang ingin ditonjolkan tanpa manipulasi dan yang menyesatkan gitu. Jadi harus tetap mempunyai makna, akurasi visual dengan apa yang kita tangkap gitu. Yang kedua adalah kritik dan evaluasi, mampu menganalisis hasil foto secara objektif untuk meningkatkan kualitas teknis pada pengambilan gambar berikut. Jadi ketika kalian mengambil gambar, kalian juga harus bisa memahami dan juga mengevaluasi apa teknik yang kalian gunakan dan juga apa makna yang kalian tonjolkan dari pengambilan foto kalian tersebut. Oke, selanjutnya adalah sesi uji pengetahuan kalian, di mana prinsip-prinsip yang udah kita jelaskan tadi itu kalian uji seberapa jauh sih pengetahuan kalian, dan juga di sini saya akan menggunakan metode quiz, di mana quiz ini secara tidak langsung akan melihat skor kalian di akhir sesi nanti gitu. Seperti contoh, ketika saya klik mulai, di sini kalian bisa pilih, saya akan pilih acak aja sebagai contoh, dan nanti ketika di akhir sesi quiz ini, kalian akan melihat skor seperti ini. Nah, skor kalian mendapatkan 100. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.